Welcome to my channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya di bincang-bincang pagi. Dan kebetulan banget di pagi yang sejuk ini, terus di tempat yang nyaman ini, saya sudah kedatangan seorang sahabat saya. Selamat pagi. Malam, sorry begadang nih. Jadi pikiran malam ya. Masih terbayang malam-malam ya. Aduh, maaf habis begadang. Malam kalau tunang gini ya. Kalau tunang asmara mah ya begadang, nggak ada yang pasti. Kirain ngomong soal biasanya kan kalau lagi tidur gitu kan suka ada mimpi apa? bukan mimpi itu. Oh iya. Kebetulan Akang malam tadi ada mimpi yang bagus ya kan? Soalnya kan saya begadang. Oh iya, jadi begadang. mimpinya itu hanya sebatas angan dan harapan. Yang menarik ya. Ya oke sahabat, kali ini karena memang Kakang sudah ada di sini, kita akan ngobrol-ngobrol sambil santai-santai ya kan. Dan tema kali ini kebetulan banget, tema ini nggak ada habis-habisnya ya kan. Yaitu tentang cinta ya kan. Cinta bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya love. Kalau bahasa Sangsakerta Lepet. bahasa Sunda Kanyeri. Nah ngomong-ngomong soal cinta ya, saya juga memang tiap orang pasti memiliki pandangan yang berbeda-beda soal cinta. Ada juga yang menafsirkan cinta itu adalah sebuah penderitaan kan. Ada juga cinta itu sesuatu yang sangat agung gitu. Tapi ini menarik, kira-kira menurut pandangan Akang sendiri nih, ngomong-ngomong soal cinta ini, pandangan Akang nih, kira-kira apa itu sih cinta teh? Cinta teh naon gitu. Jadi cinta teh sesuatu yang sempit kalau menurut saya. Sesuatu yang sempit. Iya. Kalau urusan kita mah ya udah itu aja. Jadi nggak bisa dilebarin kemana-kemana. Ini namanya cinta mah. Apa sesuatu yang gampang diucapkan tapi dirasakan deh. Kalau ada mantap atau enak atau nggak enak atau gimana? Iya, soalnya kalau cinta sama satu jenis saja udah itu doang. Jadi menyempitnya di sana. Oh jadi ketika Jadi susah kalau kata orang tua mah ya, kalau cinta seperti cinta pada makanan lah istilahnya. Udah itu terus. Jadi susah lah move on. Nah ini yang menarik nih kan. Kenapa cinta itu menarik? Karena ketika seseorang membahas tentang cinta, ya kata ya Akang tadi itu, jadi saya itu cinta pasti hubungannya atau dikait-kaitkan dengan seorang laki-laki dan perempuan yang saling mencintai. Jadi itu yang menarik. Apakah sesempit itukah cinta? Ya benar. Memang cinta itu sangat sempit. Enggak luas berarti. Kalau cinta luas mungkin satu cowok itu berapa ya cewek lah. Kan luas cintanya. Jadi pasti berarti bisa disimpulkan bahwa cinta bisa sempit ketika kalau dikaitkan antara laki-laki dan tapi gimana kan kalau misalkan cinta itu kita kaitkan ke orang tua, itu bedanya di mana gitu kan? Kalau cinta sama orang tua mah lebih ya. Kalau buat yang mikir, kalau yang enggak mah masa ada apa? Kalau orang tuanya ini kayak tinggalin kayak saya pikir kebanyakan kalau yang nggak mikir ya kita kayak gitu. Kalau sama cewek ya udah sama cewek, sama orang tuanya lupa. Tapi kalau cintanya ya apa ya istilahnya kayak apa lah, apa itu gitu itu apa artinya itu? biar ada ide. Gue kan Jadi ini yang merangsang syarat cinta ini. kebetulan ada yang lewat ya sahabat. Jadi kalau bisa
bisa balance keduanya kan indah lah gitu, orangnya pemikirannya bagus, cintanya juga cinta keduanya. Antara orang tua sama cewek itu kalau seimbang, aduh luar biasa itu. Ya ini mah kalau misalkan Akang harus memilih gitu. Oh, Misalkan kalau Akang memilih cinta sama pasangan atau sama orang tua, kira-kira itu tergantung prinsip masing-masing. Kalau saya mah mendingan orang tua, makanya saya mah kalau dilarang sama orang tua sama apa jangan sama cewek yang itu sama nurut, kalau pedih misalnya. Kadang-kadang bantal habis 8. jangan bantal 8 kasur kali. Oh, saya belum berani gitu kasur, nanti saya susah tidur. Ini juga memang menarik juga ya ketika ngobrol ngebahas cinta kalau dikaitkan sama pasangan itu gak bakalan habis ya kan, Benar gak bakalan habis itu. kalau memang dikait-kaitkan, kalau tadi harus kita milih ya kan, duluin cinta orang tua sama pasangan itu berat juga ya kan. Iya. Berat karena memang menurut saya sendiri nih kan, kalau cinta itu udah hadir gitu kan, itu susah gitu. Susahnya gimana? Jadi susahnya itu kan Susah nahan kapuri. jadi itu susah diantaranya, susah memilih gitu kan, seolah-olah kita itu udah buta gitu kan. Tapi kira-kira menurut pandangan akan misalkan cinta yang membutakan itu kira-kira gimana itu kan, yang membutakan kita sehingga diri kita jadi lupa sama orang itu gimana tuh? Gimana itu? Jadi sudah keterlaluan. Jadi emang sih kalau udah cinta mah otak tuh nggak ada. Jangan ada perasaan yang naik dari otak tuh menyempit. Jadi saya bisa jagong lah pokoknya otak. Jadi ya udah kalau perasaan yang main mah saya sendiri lah. Semua juga jadi aneh lah. Tapi ya saya sendiri juga kalau udah gitu masih. Jadi logikanya nggak main lah pokoknya. Jadi rasa gitu. Ngomong gini Nah kira-kira kan itu cinta soal rasa yang misalkan kira-kira kalau memang sudah cemplung gitu atau kepentok gitu, itu kita harus gimana supaya ya secara lah kan kita pengen enak hidup enak gitu kan, supaya kita tidak terjerumus. Gimana kira-kira tips dan triknya nih akan dari Akang nih? Saya sendiri itu mah bingung ya. Tapi kalau ya gimana ya, saya sendiri juga ngalaminnya juga yang kayak gitu susah. Apalagi kalau udah berat ya, misalnya berat ninggalin, berat segala macem lah pokoknya kalau udah kita kayak namanya juga. Ya mungkin prosesnya lama. Bangunnya lama gitu. Kalau udah kecemplung ya istilahnya mah mungkin apalaginya juga lama. Apalagi kita gak bisa berenang ya udah mati, bisa tenggelam ya, gitu. Tenggelam mati. Iya, almarhum. Tinggal selatin. Berarti susah, berarti jangan cinta, berarti cintanya jangan berlebihan berarti ya. Jangan berlebihan sampai lemotan. Itu memang solusi yang pas khususnya bagi kita ya. Ya kalau memang udah kepentok, kalau melihat faktanya gitu kan agak miris juga ya gitu. Bener. Ngalamin sendiri soalnya. Kalau saya mah ya yang dibilang sama saya mah ngalamin juga pokoknya mah. Intinya mah. Soalnya saya dulu pernah lah, soalnya pacaran lama. Ditinggalin. Pedih. 3 tahun gak bisa move on. Ya gimana ya kalau udah gitu mah susah pokoknya. Selama 3 tahun ini kayak gembel. Itu kira-kira menurut perasaan Akang sendiri itu karena memang kan kita udah terpentok gitu ya, udah dicerumus gitu, udah cemplung gitu kan masuk ke tempat itu. Kalau saya mah udah tenggelam gitu mah. Itu kenapa itu ya? Jadi awalnya kan bisa gitu kenapa gitu? Intinya mah apa ya? Udah gimana? Udah
udah nyaman, udah keseringan. Tapi kalau kita ketemunya cuma sebentar dijamin lah itu mah nggak bakalan lama. Apalagi yang udah ketemu. Nah, momen Akang sendiri nih ketika kecemplung ini mulai bangkit kayak seperti ini gitu, mulai bisa ketawa-ketawa, kemudian bisa ceria lagi, terus bisa bersosialisasi dengan orang gitu. Itu gimana ceritanya itu? Itu apa di Gunung Gua Kuong 7 tahun. Ini yang menariknya apa aja itu ya? Kira-kira ngelakuin apa tuh? Ya, cara ngilanginnya mah gampang sebenarnya mah, yang susah dilakuin. Soalnya kalau kitanya kalau ya tadi ya, kalau pakainya logika mah ya bentar juga kayaknya bisa, langsung iyalah. Tapi kan beratnya itu kan, berat melupakan. Semua juga nggak mau melupakan intinya mah. Mau mendapatkan si video. Yang penting mah tapak kata saya. Tapak di gunung santet. Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Iya benar. Nggak boleh. Aduh, jangan ya, jangan. Tapi ada gunungnya saya SMS-in. Tapi ini kemarin ada gunung kembar gitu. Kembar itu baru kan, itu produk masih lama, banyak kan. Kok mendadak ngeri. Nah, kembali lagi karena memang udah agak melebar nih soal cinta lagi seawal. Tadi pendapat Akang bagus ya soal cinta. Ini real ya sahabat. Realnya kenapa? Karena memang ini pengalaman Kakang sendiri soal kenyataan cinta yang dialami oleh Kakang sendiri. Itu memang real menurut saya. Artinya ketika pengalaman ini dialami oleh Kakang, menurut saya pribadi itu wow banget bisa bertahan seperti ini gitu. Untungnya saya gilanya dikit. Kalau yang lainnya ini biasanya gitu, wah itu kan kalau udah cinta sama pasangan buta ya. Bahkan ada yang gelap mata sampai beberapa tahun gitu kan. Bahkan ada yang ini kan, saya itu punya sahabat, dia itu sambil, jadi dari awalnya dari cinta, kemudian sakit hati, dia itu sampai sekarang gak mau kenal lagi sama cewek gitu. Itu bahaya gitu. Ya bahayanya kenal sama saya. Masa harus sama cowok gitu. Kan gak etis gitu kan. Tapi saya sangat memuji Akang sendiri, sangat kagum dengan Akang gitu. Tapi kagum apa nih? itu karena Akang udah terjatuh gitu, tapi bisa bangun. Tapi itu riba. Itu sangat inspiratif gitu. Teman-teman harus ditiru ini Akang ini. Jadi momen jangan ditiru yang ada masa patah hati mulu. Ya momennya tadi tapa di gunung. Entah apa yang dilakukan Kakang di gunung, tapi yang jelas saya positif aja, dia sholat, zikir gitu kan. Sama ritual-ritual lainnya. Ritual. Tapi basuh cangcut. Tapi kedepannya nih kan, kedepannya ada, karena memang udah bangkit nih. Apakah udah ada sosok bukan sosok gitu, seseorang yang memang udah dekat dengan Kakang nih? Alhamdulillah tidak ada. Untuk sekarang belum ada. Apa lebih fokus ke bisnis kah? Saya fokus nganggur sekarang. Oh, fokus nganggur. Karena capek nganggur itu. Capek banget, lebih capek dari yang kerja. Yang kerja biasa cuma pegal-pegal, ini hati pegal, pikiran pegal. Capek banget. Mana ada orang nganggur gak enak. Oke, sibuk belum kemana-mana ya. Alhamdulillah. Tapi rencana ke depan. Ya kalau jadi sih keinginan saya sama untuk hijrah lah dari Indonesia. Kemana? Insya Allah kalau jadi itu juga pengennya ke Jepang. Nyari kakek saya. Kakek Sugiono. Ya kangen ya sama cucu-cucunya. Ya, baik sahabat, mungkin bincang-bincang soal cinta ya, ini memang real pengalaman Kakang soal ini. Dan yang terakhir nih Kang,
luas banget ya pengertiannya cinta apa, kemudian level-level cintanya udah ada. Terus kira-kira nih Kang, menurut Akang sendiri cinta yang sebenarnya nih Kang, jelasin sekali lagi yang sebenarnya supaya saya, Akang, dan yang di luar sana bisa memahami cinta lebih pas gitu Kang. Coba nih yang terakhir nih Kang. Terakhir. Cinta itu kan dasar, ujungnya kasih dan sayang. Dasarnya bangetnya itu dari nyaman, cinta, itu kasih dan sayang. Nah, kalau udah kasih dan sayang itu harus dibagi-bagi sebenarnya. Gak bisa sendiri, gak bisa fokus pada satu titik. Harus apa ya, kalau udah kasih dan sayang udah muncul itu harusnya dibaginya sama orang sekitar. Jangan berfokus pada cinta doang. Kalau berfokus pada cinta doang, nggak, namanya cinta itu kan nafsu. Jadi udah, nah yang namanya nafsu kan ibaratnya sama setan. Nah harusnya disebarluasin dari kasih sayang. Jadi kita itu nggak ngerasa sendiri waktu ditinggal oleh cinta. Bagus sekali. Nah inilah bincang-bincang pagi ini, mudah-mudahan saya, Kakang sendiri bisa ke depannya kan jadi seseorang yang ke belakang enak dari belakang mah. yang ahli cinta. Oh iya. Karena memang penting ya cinta itu dalam kehidupan. Kenapa? Ketika hidup tanpa cinta bagaikan langit tak berbintang. Langit tak berbintang, awan gelap mendung hujan. Itulah mungkin ngobrol-ngobrol kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya, bagi Kakang, dan untuk kita semua. Oke sahabat, selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga hari ini, hari dan kedepannya menyenangkan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.